Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam tafsir surat Yusuf, dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada ayat 93 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah Yusuf membuka hakikat dirinya kepada kakak-kakaknya bahwasanya dialah Yusuf yang telah mereka zalimi selama ini, dan akhirnya Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dengan berkata, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah sebaik-baik penyayang ya. Setelah itu Yusuf alaihissalam berkata, idhabu biqamisi hadza. Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini ya. Fa'alquhu ala wajhi abi. Kemudian letakkanlah di wajah ayahku. Ya'ti basira, maka ayahku akan bisa melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan datangkanlah keluarga kalian seluruhnya. Jadi Yusuf alaihissalam tahu bagaimana penderitaan ayahnya ya. Dan beliau tahu juga ayahnya dalam kondisi tidak bisa melihat ya. Apakah beliau tahu alaihissalam karena diberitahu oleh saudara-saudaranya yang cerita bahwasanya bapakmu telah buta karena merindukanmu, ataukah Nabi Yusuf tahu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Intinya beliau tahu ya, dan beliau berusaha memberikan ikhtiar, usaha untuk menyembuhkan ayahnya. Maka beliau pun menyuruh untuk membawa baju yang beliau biasa pakai, karena di situlah ada keringat beliau, bau tubuh beliau ya, maka diberikan kepada ayahnya. Kalau tentu ini adalah kemudian ketika dilemparkan baju tersebut kepada ayahnya atau diletakkan di wajahnya, maka ayahnya bisa melihat kembali. Tentunya adalah mukjizat. Khariqul ada, itu perkara mukjizat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan ya, ini adalah obat. Biasanya obat adalah lawan daripada penyakit ya. Sementara penyakit yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka, adalah kerinduan yang begitu mendalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Telah berselisih para ulama berapa tahun Nabi Yakub berpisah dengan anaknya Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 77 tahun. Intinya dia dalam kerinduan yang amat dalam, maka obatnya adalah sesuatu yang bisa melepas kerinduan tersebut, yaitu baju Nabi Yusuf disertai dengan aroma tubuh Nabi Yusuf, dan dia hafal betul ya aroma tubuh Nabi Yusuf alaihissalam karena begitu cinta kepada anaknya ya. Maka Nabi Yusuf menyuruh alaihissalam agar bajunya diletakkan ke wajah ayahnya. Kata Nabi Yusuf, ya'ti basira, kalau sudah diletakkan baju di wajah ayahku, dia akan bisa melihat kembali. Ya'ti basira ya. Bukan cuma itu, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datangkan seluruh keluarga kalian seluruhnya bawa kemari. Yaitu kalian, saudara-saudara kalian, bibi kalian, tante-tante kalian, semuanya bawa kemarin. Ini Nabi Yusuf alaihissalam ingin menyambung silaturahmi dengan mereka ya. Menyambung silaturahmi dengan mereka. Konon disebutkan jumlah mereka sekitar 80-an. Itu Yakub alaihissalam dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabat-kerabatnya, semua yang ada di Palestina. Jumlahnya sekitar 80-an, dan kata Nabi Yusuf alaihissalam, bawalah mereka seluruhnya kemari ke Mesir. Taib, setelah itu Allah melanjutkan, walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Tatkala fasalatil 'air, tatkala rombongan
kakak-kakak Yusuf yang disuruh Yusuf untuk pulang ke Palestina, fasalat artinya meninggalkan, yaitu meninggalkan kota Mesir. Baru meninggalkan kota Mesir, kemudian Nabi Yakub alaihissalam mencium aroma Nabi Yusuf alaihissalam, padahal jarak begitu jauh ya, entah berapa ribu kilometer ya. Intinya antara Mesir dengan Palestina adalah jarak yang sangat jauh. Ya. Walamma fasalatil air, tatkala rombongan kakak-kakaknya meninggalkan kota Mesir, Allah memberikan mukjizat, yaitu aroma baju Nabi Yusuf tersebut sampai ke penciuman Nabi Yakub alaihissalam. Tak ada angin khusus yang Allah kirimkan. Angin tersebut bergerak dengan cepat, membawa aroma baju Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke penciuman Nabi Yakub alaihissalam. Maka baru saja rombongan keluar dari negeri Mesir, langsung ayahnya berkata, qala abuhum, berkata ayah mereka itu Nabi Yakub, inilah ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mendapati aroma Nabi Yusuf alaihissalam, aromanya Yusuf. Ya. Mencium baunya Yusuf. Laula antufannidun, sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentu kalian akan benarkan aku. Tapi kalian akan nuduh aku. Ya. Antufannidun maksudnya disandarkan kepada al-fanat. Al-fanat maksudnya seperti pikun atau lemah akal, seorang sudah tua, akalnya tidak kuat lagi, terganggu ya. Karena ini yang aneh, dia mengatakan saya cium bau Nabi Yusuf. Saya cium bau Yusuf, bau putraku. Dia bilang, tapi kalian akan menuduh aku yang tidak-tidak. Dan benar, orang-orang yang ada hadir ketika itu, entah siapa, ini bukan anak-anaknya Nabi Yakub. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Maka mereka komentar, kata mereka, tallahi demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Sungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dulu. Engkau masih dalam kesalahanmu yang lalu, yaitu engkau terlalu cinta kepada Yusuf, engkau terlalu nyebut-nyebut Yusuf, ya. Engkau terlalu cinta, terlalu sering nyebut-nyebut Yusuf, terlalu berharap akan ketemu, menyangka akan ketemu dengan Yusuf. Ini semua dhalal, yaitu kekeliruanmu yang dari dulu. Sekarang terbawa sampai kau bilang kau sedang mencium aroma Yusuf alaihissalam. Sebenarnya adalah perkataan tidak pantas ya. Karena orang-orang yang hadir ini bukan saudara Yusuf ya. Disebutkan ini orang-orang hadir di sekitar situ, mungkin ponakan, mungkin apa, mungkin kerabat, intinya kerabat mereka yang hadir di hadapan Nabi Yakub. Qalu innaka lafi dhalalikal qadim. Orang ini tidak pernah disebut sebelumnya, tapi Allah sebutkan ketika ini. Mereka komentar, mereka berkata, demi Allah, sungguhnya engkau berada dalam kekeliruanmu yang lalu. Terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, terlalu banyak nyebut Nabi Yusuf alaihissalam, terlalu berharap, tawakkuk bahwasanya akan ketemu dengan Yusuf. Sehingga sekarang lebih parah lagi, menyangka bahwasanya mencium aroma Nabi Yusuf. Seharusnya mereka tidak pantas mengucapkan ini kepada Nabi Yakub, karena Nabi Yakub nabi. Harusnya mereka kalau tahu itu nabi, mukjizat itu wajar ada mukjizat. Allah memberikan sesuatu yang ajaib itu biasa karena Yakub adalah seorang nabi. Tapi mereka langsung memvonis mengatakan innaka lafi dhalalikal qadim, sungguhnya engkau berada dalam kekeliruanmu yang dulu sampai terbawa sampai sekarang. Ya, dan itu tentu baru keluar, tentu perjalanan dari Mesir ke Palestina entah berapa lama, mungkin berminggu-minggu ya. Setelah sampai ya pembawa kabar gembira tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira." Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkanlah baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Ada yang mengatakan yang membawa baju tersebut langsung ke Nabi Yakub adalah Yahuda. Yahuda itu kakak mereka yang paling tua. Dia paling merasa bersalah dan dialah yang tidak mau pulang sebelumnya. Ya, maka ketika disuruh bawa kabar gembira, dia yang semangat untuk bawa ke Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dia letakkan ke wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Fartadda basira, maka kembalilah penglihatannya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya penglihatannya lebih kuat daripada sebelumnya karena basir itu adalah sighah mubalaghah, fa'il. Tapi ada yang mengatakan tidak, sama dengan basir sama dengan mubsir. Intinya di antara mukjizat atau keajaiban adalah beliau bisa melihat kembali, ya, bisa melihat kembali. Ini ada yang berusaha mengilmiahkan dengan mengatakan bahwasanya aroma tersebut masuk ke dalam
dicium kemudian bereaksi dengan jantung Nabi Yakub alaihissalam, kemudian kembali ke otak, kemudian terjadi akhirnya saraf-saraf yang tadinya mati hidup kembali. Ini mungkin saja, tapi intinya ini mukjizat. Ini mukjizat. Bagaimana obat orang nggak bisa melihat, cuma mencium kemudian bisa melihat. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat dari Nabi untuk Nabi Yusuf ya alaihissalam dan juga untuk Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu fartad basira, maka dia pun bisa melihat kembali, penglihatannya kembali lagi. Yang matanya tadi sudah putih kemudian menghitam kembali. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Beliau berkata, bukankah aku telah beritahukan kepada kalian, sungguhnya aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Benar apa yang aku selama ini aku katakan, Yusuf akan kembali. Semoga Allah mendatangkan kembali Yusuf dan adiknya ya, bahwasanya ini adalah aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini semuanya benar. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya mulailah kakak-kakak Nabi Yusuf mungkin bercerita tentang Yusuf alaihissalam dan mereka akhirnya minta ampun. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, ya, mohonkanlah ampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Sungguhnya kami orang-orang yang bersalah. Ini perkataan mereka, kakak-kakaknya Yusuf kepada Nabi Yakub, karena kesalahan mereka berkaitan dengan Nabi Yusuf dan berkaitan dengan Nabi Yakub dua-duanya. Dengan memisahkan Nabi Yusuf, meskipun kelihatannya korbannya Nabi Yusuf alaihissalam yang dibawa lari, kemudian dilemparkan dalam sumur, dibuka bajunya, kemudian dijual sebagai budak. Kelihatannya kezaliman mereka kepada Nabi Yusuf, tapi sebenarnya mereka juga menzalimi ayah mereka Nabi Yakub, karena mereka tahu Nabi Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Bagaimana seorang ayah dipisahkan dari anaknya? Ini penderitaan yang sangat berat, kesedihan yang sangat amat mendalam sampai ayah mereka tidak bisa melihat. Ya, saking sedihnya tiap hari menangis. Oleh karenanya mereka minta maaf, selain mereka sudah minta maaf kepada Nabi Yusuf, mereka sekarang minta maaf kepada Nabi Yakub. Ya, mereka minta maaf juga kepada Nabi Yakub. Makanya mereka berkata, ya abana astaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami, mohonlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sungguhnya kami benar-benar bersalah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan, ketika Nabi Yakub diminta ampunan oleh anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon ampunan bagi kalian. Dia tidak mengatakan, mohon ampunan sekalian sekarang, tidak, tetapi dia nanti akan. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon ampunan bagi kalian. Kita bandingkan antara jawaban Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yusuf ketika kakak-kakaknya minta ampun, dia mengatakan, la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Lihat jawaban Nabi Yusuf alaihissalam dengan lapang langsung maafkan. Beliau mengatakan, la tasriba alaikum al-yawm, tidak ada lagi cercaan bagi kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Kemudian beliau tutup dengan mengatakan, wa huwa arhamur rahimin. Allah sangat maha penyayang. Bagaimana kalian tidak diampuni? Jadi harapan besar diberikan oleh Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, kepada anak-anak kakak-kakaknya. Bahwasanya mereka bakalan dimaafkan, apalagi Nabi Yusuf mengatakan tidak cercaan bagi kalian, niscaya Allah akan mengampuni kalian, dan dialah Allah maha pengampun lagi sangat maha penyayang. Beda dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam jawabannya berbeda. Dia mengatakan saufa astaghfiru lakum. Dia tidak ampunin sekarang, bilang nanti aku akan mohon ampunan bagi kalian. Tapi dia tetap membuka harapan. Dia berkata, innahu astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon ampunan bagi kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa bedanya di antara keduanya? Para ulama mengatakan, kenapa Nabi Yakub tidak langsung mohon ampunan buat anak-anaknya? Sebenarnya mengatakan kondisi Yakub alaihissalam beda dengan kondisi Yusuf. Kalau Yusuf alaihissalam dia sebagai penguasa ya, dan dia adalah adik dari mereka, dan Nabi Yusuf alaihissalam dia ingin langsung agar kakak mereka tenang. Mereka tenang karena tujuannya kakak mereka tenang, segera pergi balik ke Palestina, bawa ayah dan ibunya ke Mesir.
Dan kalau Nabi Yusuf tidak memaafkan segera, mereka akan gelisah karena mereka khawatir Yusuf sekarang sudah jadi penguasa, khawatir mereka akan dibalas, ada kekhawatiran, dan Nabi Yusuf tidak ingin seperti itu. Dia ingin kakak-kakak mereka tenang, kakak-kakaknya tenang, sehingga dia langsung mengatakan, yaghfirullahu lakum, Allah ampuni kalian. Langsung seketika itu juga. Bahkan dia berjanji tidak akan ada cercaan bagi mereka. Agar kakak-kakaknya benar tenang bahwasanya benar-benar telah dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai adik mereka. Beda dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub kondisinya sebagai murabbi, sebagai ayah yang ingin mendidik kepada anak-anaknya. Di mana kesalahan anak-anaknya ini, kakak-kakaknya Yusuf ini kesalahan sangat besar, bukan kesalahan ringan. Telah memisahkan antara dia dengan anaknya sekitar 18 tahun atau 40 tahun atau 80 tahun atau 77 tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama. Lagi pula yang mereka zalimi adalah adik mereka. Yang harusnya mereka sayang, harusnya mereka sambung silaturahim, yang dizalim adalah adiknya, dan adiknya dizalim dalam kondisi masih kecil. Seandainya ayah adiknya dibuang, Yusuf dibuang dalam kondisi dewasa, enggak ada masalah, masih kecil dibuang. Sehingga kesalahan mereka bertumpuk-tumpuk. Kesalahan terhadap ayah, kesalahan terhadap adik sendiri, bohong, ya membohongi selama ini, kebohongan mereka tutup dengan kebohongan-kebohongan, membuat ayah mereka sedih sampai akhirnya tidak bisa melihat, buta, dan banyak kesalahan mereka. Sehingga sang ayah, Nabi Yakub alaihissalam sebagai murabbi, sebagai pendidik, tidak ingin kesalahan lewat begitu saja. Ya, sehingga dia mengatakan nanti saya akan memohon ampunan agar menjadi pelajaran bagi mereka agar mereka tidak ulangi. Ini salah satu tafsiran kenapa dia tidak langsung ampuni pada saat itu. Ada yang mengatakan kedua, dia ingin karena ini dosa yang sangat luar biasa, maka dia ingin memilih waktu yang pas untuk mohon ampunan buat anak-anaknya. Yaitu dia disebutkan dia memilih waktu sholat malam. Nanti waktu sahur saya akan mohon ampunan bagi kalian. Tidak sekarang, ya, tidak sekarang. Ada yang mengatakan kenapa dia mengatakan saufa astaghfir lakum, aku akan mohon ampun bagi kalian, karena dia belum tahu, karena kesalahan anak-anaknya ini berkaitan dengan dia dan berkaitan dengan Yusuf. Dia tidak tahu bagaimana Yusuf sudah maafkan mereka atau tidak. Ya, ini adalah beberapa alasan disebutkan oleh para ahli tafsir kenapa Nabi Yakub tidak langsung mengampuni, tapi dia tunda. Saufa astaghfir lakum rabbi. Tadi kita ulangi, pertama dia sebagai murabbi, pendidik, dia ingin agar mereka sadar kesalahan mereka itu besar. Yang kedua, ingin memilih waktu yang lebih tepat untuk mohon ampunan. Yang ketiga, dia tidak tahu apakah anaknya Yusuf alaihissalam telah mengampuni mereka, maafkan mereka atau tidak. Ya. Taib. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai." Akhirnya mereka pun datang, ya. Mereka datang rame-rame dari Palestina menuju ke Mesir, ya. Kemudian mereka menemui Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, awa ilaihi abawai, maka Yusuf segera mengayomi, memeluk ayah dan ibunya, abawai. Wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Kemudian Yusuf berkata, silakan kalian masuk dalam kota Mesir dengan penuh keamanan, Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Lantas beliau pun meletakkan, ya, menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana, di arsy-nya, di singgasananya. Wa kharru lahu sujada, dan mereka kemudian merebahkan diri mereka untuk sujud kepada Yusuf. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Lantas dia berkata, wahai ayahanda, Yusuf berkata, wahai ayahanda, inilah tafsir dari mimpiku yang sebelumnya, ya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan mimpiku ini yang dulu tersebut menjadi suatu kenyataan. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minasijin, tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi, dan Allah mendatangkan kalian dari Badia, dari kampung, dari Palestina. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Taklim The Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka datang ke negeri Mesir dengan penuh semangat, maka mereka pun masuk menemui Yusuf, maka Yusuf pun menaungi mereka.
Di sini setelah itu Allah berkata, wa qala dukhulu, dan setelah itu dan Yusuf berkata, masuklah kota Mesir insyaallah aminin. Masuklah kota Mesir dengan penuh keamanan. Di sini para ulama berusaha menjelaskan ayat ini. Ada yang mengatakan karena kan mereka sudah ketemu Yusuf dulu dan Yusuf berkata, masuklah kota Mesir dengan penuh keamanan. Jadi bagaimana? Kan sudah masuk. Ngapain lagi ngomong masuklah kota Mesir dengan penuh keamanan? Kalau gitu tafsirnya bagaimana kan? Saya bacakan terjemahannya. Falamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka masuk menemui Yusuf, awa ilai abawai. Ketemu Yusuf di mana? Di Mesir tentunya. Awa ilai abawai, kemudian Yusuf menaungi kedua orang tuanya. Wa qala, kemudian Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kalian dalam kota Mesir dengan penuh keamanan. Padahal mereka sudah masuk. Lantas bagaimana maksud ayat ini? Ada dua tafsiran secara umum. Disampaikan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir. Yang pertama bahwasanya, sebentar ya. Kita lanjutkan. Ada dua tafsiran disampaikan oleh Syaukani rahimahullah taala. Yang pertama bahwasanya begitu semangatnya atau sayangnya Nabi Yusuf kepada keluarganya sehingga dia menyambut di luar kota Mesir. Ada tafsiran. Jadi dia pergi bersama anak buahnya, kemudian dia keluar pagar kota Mesir, dia sambut keluarganya, kemudian dia segera peluk kedua orang tuanya. Setelah itu dia mengatakan silakan masuk di kota Mesir dengan penuh keamanan. Ini tafsiran pertama. Sehingga Nabi Yusuf keluar nyambut kedua orang tuanya di luar pagar kota Mesir. Setelah itu Nabi Yusuf berkata silakan masuk di kota Mesir dengan penuh keamanan. Insyaallah ya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua artinya Nabi Yusuf menunggu di istananya. Kemudian datang orang tuanya beserta keluarganya, kemudian dia peluk kedua orang tuanya. Kemudian dia berkata kepada keluarganya seluruhnya, masuklah kalian ke Mesir, mau kemana-mana terserah. Insyaallah amin. Kalian akan aman insyaallah ta'ala. Ya, di sini Nabi Yusuf alaihissalam tetap tawadhu. Dia tidak mentang-mentang tenang, dia tidak mengatakan tenang, saya adalah penguasa di sini. Tapi dia tetap mengatakan insyaallah aman. Tetap saja semua kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan ujub dengan pede dengan kedudukannya sebagai pejabat, sebagai apa, tetap mengucapkan insyaallah. Ya, tenang. Seakan-akan Yusuf berkata, silakan kalian mau kemana mana ya, tenang ya, kalian akan aman insyaallah. Insyaallah ya. Ini mengkaitkan semua kejadian kepada Allah karena semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Yusuf alaihissalam menaikkan kedua ibu bapaknya, rafa'a abawahi 'alal 'arsy, dengan bentuk tawadhu, ada singgasana dia, ya mungkin dia siapkan 1 2. Ayah ibunya suruh duduk di situ. Sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Nabi Yakub, pada ibunya sudah sekian lama puluhan tahun mereka terpisah. Bagaimana kerinduan yang luar biasa. Sudah duduk di singgasana ya. Kemudian kharru lahu sujada, setelah itu mereka semua ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya semua yang 11 orang, termasuk adiknya Binyamin ya. Kharru lahu sujada, mereka langsung merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Seraya sujud kepada Yusuf. Jadi pertanyaan, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ala kulli hal, mau ini sujud bagaimanapun bentuknya, ini bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyat. Sujud tahiyat itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan dalam syariat dahulu dibolehkan. Dalam syariat dahulu dibolehkan. Apakah Nabi Yakub dan saudara-saudaranya sujud dengan meletakkan dahi di tanah? Sebagaimana sujud yang dikenal oleh orang-orang Islam sekarang? Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Karena lafal sujud maksudnya adalah khudu'. Apakah cukup dengan inhina, dengan merendahkan diri, seperti semacam ruku, ataukah sujud yang dimaksud dengan meletakkan dahi di tanah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah punya penjelasan panjang tentang masalah ini. Intinya dia mengatakan bahwasanya masing-masing sujud dengan caranya sesuai dengan kondisi ya. Seperti misalnya kita tahu matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sujudnya tidak sama seperti sujud manusia.
Kemudian juga Bani Israel pernah disuruh sujud tapi sujudnya dengan ruku ya. Allah berfirman, "Wadkhulul baba sujada." Masuklah kalian ke dalam kota Palestina di zaman Nabi Musa maksudnya. Wadkhulul baba sujada. Ya, masuklah kalian dalam kota Palestina dengan sujud. Padahal maksud sujud adalah ruku. Karena enggak mungkin mereka masuk di dalam kondisi kalau sujud enggak bisa jalan. Tapi maksudnya adalah masuklah kalian dengan penuh tawadhu, dengan merukuk masuk ke dalam kota Palestina. Wadkhul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Sehingga terkadang sujud maksudnya adalah ruku ya. Terkadang sujud sebagaimana dikenal oleh orang Islam adalah dengan meletakkan dahi di atas di atas tanah dengan 7 anggota ya, dahi, hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Ini sujud yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Maka apakah sujud yang dilakukan oleh Nabi Yakub dan ibunya Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya sama seperti sujudnya kaum muslimin ataukah cuma ruku'? Wallahu alam bisawab. Tidak ada penjelasan yang jelas, yang tegas, karena lafal sujud sendiri itu bisa maknanya benar-benar sujud, bisa maknanya adalah sekedar ruku sebagai bentuk penghormatan. Ala kulli hal, meskipun kalaulah seperti sujudnya kaum muslimin, ini bukan sujud ibadah, tapi zaman dahulu disyariatkan bahwasanya boleh namanya sujud tahiyat sebagai bentuk penghormatan. Dan sebagai sujud bentuk penghormatan itu berlanjut terus sampai di negeri Syam di zaman Nabi SAW. Mereka kalau di Romawi kalau mereka menghormati kebiasaan mereka adalah tahiyat dengan sujud ya, dengan sujud ya. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Jadi Allah alam bagaimana sujudnya mereka. Sebagian ulama mengatakan sujudnya benar-benar sujud. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kharru lahu sujada. Ada kharru. Kharru itu merebahkan diri. Merebahkan diri seakan-akan merebahkan diri dari atas ke bawah, setelah itu meletakkan dahi di tanah. Kalaupun sujudnya seperti sujudnya kaum muslimin, maka ini bukan sujud ibadah tapi sujud tahiyat, dan ini dahulu dibolehkan pada syariat umat-umat terdahulu. Namun ketika dalam syariat Islam maka tidak boleh lagi ada sujud. Meskipun sujud tahiyat tidak boleh. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Jadi sujud sekarang tidak boleh. Seorang kalau sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu boleh sujud sebagai bentuk tahiyat, sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud sebagai ibadah, bukan sujud sebagai ibadah. Baik. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini wa rafa'a abawai 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf meletakkan kedua orang tuanya abawahi. Apakah abawahi di sini adalah ayah dan ibunya? Ya. Ada Daud mengatakan Nabi Yusuf ibunya sudah meninggal sejak lama. Oleh karenanya dalam kisah perginya Nabi Yusuf tidak disebutkan ibunya yang menangis bapaknya. Ya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Berarti ibunya sudah meninggal sejak lama. Zahir ayat menunjukkan ayah dan ibunya. Zahir ayat. Ya, zahir ayat menunjukkan yang datang ayah karena abawai, maksudnya ayah dan ibunya. Ada yang mengatakan maksudnya ayah dan tantenya atau ayah dan bibinya. Wallahu alam bisawab. Tapi zahir ayat itu ayah dan ibunya. Ya. Adapun tidak disebutkan tentang tangisan ibunya ketika berpisah dari Yusuf alaihissalam, karena fokus Al-Quran sedang bicara tentang Nabi Yakub alaihissalam, tentang Nabi Yakub, bagaimana sikap menghadapi ujian yang berat dia sebagai seorang nabi. Ya, seorang nabi diuji dengan berpisah dari orang yang sangat dicintai, Nabi Yusuf alaihissalam. Zahir ayat menunjukkan kedua abawahi ini adalah ayah dan ibunya. Ya, wa kharru lahu sujada, mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Wa qala ya abati, kemudian Nabi Yakub berbicara. Dia berkata, "Ya abati, wahai ayahanda, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Ini adalah tafsir atau hakikat dari ru'yaya, dari mimpiku ya. Takbir dari mimpiku sebelumnya ya. Ini adalah takbir dari mimpiku sebelumnya yang pernah Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya ya, sebagaimana di awal surat Yusuf.
Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, sungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku ada rembulan dan bintang dan rembulan dan matahari dan 11 bintang sujud kepadaku. Ternyata maksud dari matahari dan rembulan dan 11 bintang maksudnya adalah keluarganya. Matahari rembulan maksudnya ayah dan ibunya, dan 11 bintang maksudnya kakak dan adiknya. Sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam maksudnya sujud penghormatan dalam kondisi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang penguasa di kota Mesir. Subhanallah, mimpinya puluhan tahun yang lalu, baru Allah wujudkan setelah puluhan tahun. Allah menghendaki apa yang dia lakukan. Ya, oleh karenanya kita sampaikan Nabi Yakub alaihissalam ketika dikabarkan bahwasanya Yusuf dibunuh atau dimakan oleh serigala, dibunuh oleh serigala, Nabi Yakub tidak membenarkan. Kenapa dia tidak membenarkan? Dia tahu bahwasanya Nabi Yusuf telah bermimpi suatu saat dia akan disujudi oleh keluarganya, ya. Dan akhirnya dia selalu berharap untuk bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Entah tapi tidak tahu kapan, akhirnya setelah puluhan tahun baru ketemu, dan inilah mimpi yang puluhan tahun lalu, ta'wilu ru'yaya, maka jadilah buktinya sekarang. Dan ini makna ta'wil adalah makna ta'wil secara bahasa, yaitu ma'ala ilaihi, yaitu hakikatnya atau kesudahannya, ya, bukan ta'wil seperti yang dikenal oleh usuliyin, ahli usul zaman sekarang. Istilah ta'wil yaitu sarfu lafz, makna lafz an zahiriha, yaitu memalingkan makna lafal dari makna yang zahir kepada yang tidak zahir. Itu makna ta'wil menurut ahli usul zaman sekarang. Tapi kalau dalam istilah syariat, ta'wil maksudnya hakikat, ya, atau tafsir, ya, maksudnya demikian. Bukan memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Baik, hadza ta'wilu ru'ya min qabla qad ja'ala rabbi haqqan. Sungguh Allah telah menjadikan mimpiku tersebut kenyataan. Kemudian mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, gembira ketemu kedua orang tuanya, ketemu dengan kakak-kakaknya. Maka Nabi Yakub berkata, "Wa qad ahsana bi," sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. "Idz akhrajani minas sijn," tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. "Wa jaa'a bikum minal badwi," dan Allah mendatangkan kalian dari dusun, dari kampung. "Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati," setelah syaitan mengedomba antara aku dengan mereka. "Inna rabbi latiful lima yasha," sungguhnya Rabbku sangat lembut dengan apa yang Dia kehendaki. "Innahu huwal alimul hakim," sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perhatikan, kita sudah sampaikan Nabi Yusuf ketika memaafkan kakak-kakaknya, dia sudah berkata, "La tasriba alaikumul yaum," tidak ada cercaan lagi bagi kalian. Maka ketika Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan nikmat yang dia dapatkan, dia tidak mulai dari waqad asanabi id akhrajani minal bi'r atau minal jubbi. Dia tidak berkata Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari sumur. Kan kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam pertama diuji, dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu dikeluarkan, dijual jadi budak. Dan keluarnya dia dari sumur adalah nikmat sebenarnya. Tapi dia tidak ceritakan itu sama sekali. Dan kejadian dia dimasukkan dalam sumur, dikeluarkan, ini ayahnya tidak tahu. Nabi Yakub tidak tahu. Makanya ketika kakak-kakak mereka datang pura-pura menangis, waja'u abahum isya'a yabkun, datang malam-malam bersandiwara menangis, mengatakan, "Wahai ayahanda, Yusuf sudah dimakan oleh serigala." Nabi Yakub tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mengatakan kalian bohong, kalian buang Yusuf dalam sumur, kalian jual Yusuf, enggak. Karena ini perkara yang tidak diketahui oleh ayahnya, maka Nabi Yusuf tidak perlu bercerita tentang hal tersebut. Karena kalau dia cerita, "Wahai ayah, sungguhnya aku diselamatkan oleh Allah, tadinya dilempar oleh kakak-kakak dalam sumur, kemudian aku dikeluarkan." Nah, ini akan menjadi cercaan bagi kakak-kakaknya. Padahal Nabi Yusuf sudah berkata, dia penuhi janjinya, "La tasriba alaikumul yaum," tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Maafkannya benar-benar berlapang dada, tidak mengungkit kesalahan masa lalu sama sekali. Bahkan tidak ingin menyinggung kakak-kakaknya sama sekali. Dan ini luar biasa hati yang sangat tulus dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat-sangat pemaaf. Ya. Kita sudah sebutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sangat-sangat pemaaf. Dan dia sudah berjanji tidak akan mengungkit kesalahan kakak-kakaknya, dan dia tepati. Makanya ketika dia bercerita tentang nikmat yang dia alami, dia tidak sebutkan dia dikeluarkan dari, Allah telah mengeluarkan aku dari sumur. Ini pertama, ya. Dia tidak ingin mengungkit permasalahan masa lalu dekat kakaknya, karena kalau dia sebutkan ini, nanti ayahnya jadi tahu, oh,
Oh rupanya ceritanya begitu ya. Rupanya engkau dulu dimasukin dalam sumur. Oh begitu. Yang kedua, ketika Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur, bukan mengalami suatu kenikmatan yang baru, tapi berubah dalam ujian yang berikutnya. Jadi keluarkan dari sumur, kemudian diuji, dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak, kemudian dibeli oleh seorang pembesar Mesir, yaitu suaminya Imratul Aziz, dan akhirnya fitnah yang terjadi, kemudian dipenjara. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan di antara nikmat yang pertama kali disebutkan, ceritakan kepada ayahnya, dia berkata, "Idz akhrajani minasijin." Tatkala Allah keluarkan aku dari penjara. Kenapa setelah Allah keluarkan aku dari penjara? Penjara adalah penderitaan. Sampai ada yang mengatakan 7 tahun plus 7 tahun Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu dikeluarkan, jadi apa? Setelah dikeluarkan menjadi seorang pembesar. Jadi disebutkan mulai dari situ. Dia sebutkan mulai dari situ. Ya. Idz akhrajani minasijin. Terus kenikmatan yang kedua dia sebutkan, wa jaa'a bikum minal badwi. Wa jaa'a bikum minal badwi, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, id asanabi, Allah berbuat baik kepadaku. Wa jaa'a bikum minal badwi, Allah mendatangkan kalian dari Badiah, dari mana? Dari dusun. Dusun pindah ke kota, ini kenikmatan. Kalian hidup setengah mati dengan kemiskinan, dengan kelaparan, harus jauh-jauh beli gandum. Maka Allah berikan kebaikan kepadaku dengan membawa kalian ke kota Mesir. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar tawadhu. Dia tidak berkata. Harusnya dia berkata, Allah berbuat baik kepada kalian. Karena kalian dulu miskin, kalian sengsara, tinggal di dusun, sekarang pindah ke kota. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menyandarkan kebaikan kepada dia. Artinya dia mengatakan Allah berbuat baik kepada dia. Artinya kedatangan kalian dari dusun dan kampung itu kebaikan bagiku. Sehingga Nabi Yusuf tidak ingin mereka merasa berhutang budi pada dia. Dia bilang itu kebaikan bagiku. Keberadaan kalian dari kampung ke sini itu kebaikan bagiku. Yang jelas kebaikan bagi mereka. Tapi beda kalau Nabi Yusuf berkata, Allah telah berbuat baik kepada kalian, mendatangkan kalian menuju aku, seakan-akan mereka hutang budi sama Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf menggunakan takbir yang baik. Dia mengatakan, waqad ahsanabi, Allah berbuat baik kepadaku. Di mana Allah menghadirkan kalian kepadaku. Aku yang senang. Aku yang senang. Gampangnya demikian. Aku yang senang, karena sebenarnya terkadang enggak enak. Kita yang senang kok, jangan khawatir. Enggak enak sama enggak enak. Enggak enak, kita yang senang. Jadi sehingga dia tidak merasa hutang budi sama kita. Itu adalah sedekah yang terbaik yang kita bantu, tidak merasa, jangan sampai buat dia merasa hutang budi sama kita. Ya kita usahakan demikian, tidak perlu dia banyak pikiran, tenang, santai aja. Kita yang bahagia kalau bisa di sini misalnya ya. Makanya Nabi Yakub berkata, Nabi Yusuf berkata, waqad ahsanabi, Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala menghadirkan kalian. Jadi aku yang senang. Padahal seharusnya mereka yang senang ya. Minal badwi, dari dusun, disebutkan bahwasanya Nabi Yakub dan keluarganya tidak tinggal di tengah kota Palestina, tapi tinggal di pinggiran kota Palestina. Makanya disebut dengan Badiah, dusun. Makanya mereka kerjaannya gembala dan semisalnya. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baini ikhwati. Dan ini di antara kenikmatan berikutnya. Pertama, kenikmatan yang Allah berikan kepada Yusuf, dikeluarkan dari penjara. Yang kedua adalah kenikmatan dikumpulkan dengan keluarganya, dan itu kenikmatan bagi dia. Yang ketiga, dihilangkan pertikaian antara dia dengan kakak-kakaknya. Makanya dia berkata, min ba'di an nazaga syaitanu, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Perhatikan. Ini berarti kan Yusuf mengungkapkan masa lalu. Tapi masa lalu ini tidak apa-apa diungkapkan. Tentang ribut antara dia dengan kakak-kakaknya. Kenapa tetap diungkapkan? Karena ayahnya sudah tahu. Tidak perlu disembunyikan. Beda dengan masalah masuk sumur. Sumur dijual jadi budak. Ini ayahnya tidak tahu. Nabi Yakub seorang nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Makanya dia menangis. Kalau dia tahu Nabi Yusuf sudah jadi pembesar, dia tidak akan menangis. Tapi dia menangis terus karena dia tidak tahu apa nasib anaknya yang sangat dia sayangi, Nabi Yusuf. Ternyata menjadi penguasa di kota Mesir. Nah, masalah Yusuf berkelahi atau bermasalah dengan kakak-kakaknya, ini ayahnya sudah tahu. Ayahnya sudah tahu. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, Allah mengumpulkan kami setelah setan mengadu domba. Ini apa diceritakan. Yang berikutnya, lihat bagaimana cara Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan ini. Dia tidak mengatakan kakak-kakakku yang salah, tapi dia menyandarkan kesalahan kepada setan.
Kemudian dia menyadarkan kesalahan kepada syaitan, bukan kakak-kakaknya. Yang kedua dia mengatakan baini wa baini ikhwati, seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Padahal tentunya tidak, yang salah kakak-kakaknya, tapi syaitan mengadu domba antara kami. Ya, sehingga tidak ada cercaan pada kakaknya. Ketika tidak, karena Yusuf sudah berjanji tidak akan mencerca lagi kakaknya, sehingga dia mengungkapkan syaitan yang bersalah yang mengadu domba di antara kami. Subhanallah, saya kadang mikir luar biasa Nabi Yusuf memilih kata-kata ya. Milih kata-kata tidak lagi menyinggung kakak-kakaknya. Ini luar biasa sikap maaf yang luar biasa. Kalau orang hanya bisa begini kecuali orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Ya, pasti ngungkit masa lalu yang buruk, pasti macam-macam ya. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan dengan tidak mau mengungkit, berbuat baik dengan tidak ingin mengungkit lagi. Subhanallah. Bagaimana ikhlasnya kepada Allah luar biasa. Dia tahu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia menceritakan tentang kenikmatan bersatu setelah bertengkar, dia sandarkan kesalahan kepada syaitan. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Inna rabbi latiful lima yasha." Sungguhnya Rabbku latif. Latif itu maha lembut. Allah latif. Allah latifun bi ibadi. Allah lembut kepada hamba-hambanya. Di antara makna latif, Allah maha lembut. Allah menggiringkan, membawa kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan cara yang tidak mereka sadari. Dengan cara yang mereka tidak sadari. Lihatlah bagaimana begitu pelannya atau begitu lembutnya Allah menjadikan Yusuf sebagai penguasa. Namun ceritanya ternyata panjang ya. Maksudnya sampai-sampai tidak sadar bahwa itu adalah kebahagiaan yang Allah datangkan dalam bentuk ujian, dalam bentuk penderitaan. Lihat bagaimana Allah ingin berbuat baik kepada Yakub alaihissalam. Yakub hidup susah di Mesir bersama keluarganya. Allah ingin memuliakan dia untuk tinggal di kota Mesir. Jadi Allah memuliakan Yakub alaihissalam dan keluarganya untuk dipindahkan kota Mesir hidup dengan nyaman. Tapi ceritanya bagaimana? Ceritanya Yusuf yang berkorban istilahnya yang terkena ujian. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak dengan harga yang murah, menjadi pembantu, kemudian dituduh ingin menzinai istri sang menteri, kemudian akhirnya dipenjara dan akhirnya jadi penguasa. Ini semua dengan penuh kelembutan, dengan pelan sekali tanpa disadari. Tidak disadari oleh Yusuf, tidak disadari oleh Yakub. Semuanya tidak ada yang menyadari. Yusuf sendiri yang menjalani tidak menyadari. Dia tidak menyadari. Makanya bilang inna rabbi latif, Allah maha lembut, mengantarkan kebaikan tanpa disadari oleh sang hamba. Lihatlah ujian-ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian dimasukkan dalam sumur. Pertama, ujian kedua ujian pertama dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati oleh kakaknya. Ujian kedua dimasukkan dalam sumur. Ujian ketiga dijual jadi seorang budak. Ujian keempat dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai. Tidak tahu bagaimana nasib ayah. Yang ujian berikutnya dipisahkan dari adiknya Binyamin yang sangat dia cintai, dipisahkan dari ibunya. Ujian berikutnya dituduh sebagai orang yang ingin berzina. Ujian berikutnya dipenjara. Ternyata ujian plus ujian plus ujian plus ujian plus ujian plus ujian, musibah plus musibah plus musibah plus musibah sama dengan kejayaan. Sama dengan kenikmatan. Ini yang disebut latif, Allah latif. Maka seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pengalaman-pengalaman, tentu pengalaman kita, pengalaman yang lain, ada ujian. Ujian ternyata ujungnya adalah suatu yang istimewa. Tapi demikianlah Allah menggiring seorang kepada keistimewaan dengan yang nampaknya ujian-ujian. Makanya disebut dengan nikmah, suatu kenikmatan yang datang dalam bentuk bala. Allah berikan bala tapi sebenarnya kenikmatan. Ujungnya tapi nanti lihat. Baik ini berlaku bagi Yusuf maupun berlaku bagi Yakub alaihissalam, bagi keluarga mereka secara umum. Ini Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Bahkan sebaliknya juga, sebagian orang Allah giring dia kepada kehancuran tanpa dia sadari, dia menyangka suatu perkara yang natural. Dia berbuat zalim. Kemudian mulailah dia mengalami penderitaan. Tapi dia tidak mengkaitkan dengan dosa-dosanya. Dia tidak sadar bahwasanya penderitaan yang dia alami akibat dosa-dosanya. Kenapa? Seakan-akan natural, seakan-akan benar-benar alami. Karena sebab ini kemudian dia mengalami ini, karena sebab ini dia mengalami. Dia lupa bahwa semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin dia pernah zalimi orang 30 tahun yang lalu, dia pernah zalimi orang 20 tahun yang lalu. Orang tersebut berdoa ya Allah hancurkan dia. Orang tersebut tidak punya kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Hancurkan dia. Ternyata dia dari kejayaan hancur pelan-pelan, hancur, menderita sampai anak-anaknya, sampai istrinya, sampai hancur. Tapi Allah
pelan-pelan, tidak langsung. Ya. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami menggiringkan mereka dari arah mereka yang tidak sangka-sangka. Oleh karenanya seorang husnudzon kepada Allah, ya, selama dia bertakwa kepada Allah, menghadapi ujian dengan cara yang baik. Innahu may yattaqi wa yasbir, kata Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguhnya barang yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi segala sesuatu yang kita jalani, hadapi dengan takwa dan sabar dan berbuat ihsan, merasa Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita, maka kita akan mencapai kesuksesan. Meskipun lambat, meskipun Allah Maha tahu. Allah tahu mana yang waktu yang pas untuk menjadikan Anda berhasil. Ya, Allah lebih tahu mana yang tepat, waktu yang tepat dan kapan, kondisi yang tepat. Maka Nabi Yusuf berkata, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Sungguhnya Rabbku sangat lembut, ya, kepada apa yang Dia kehendaki. Allah kehendaki, Allah akan jalankan tanpa disadari oleh makhluk-makhluknya. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha bijak. Semua ini yang terjadi pada kita semua ini, padaku, pada ayah, pada semuanya, yang melakukannya Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Hakim, yang Maha bijak. Subhanallah, Maha bijak. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Seorang tidak boleh suudzon kepada Allah. Allah tahu apa yang Allah lakukan, karena Dia Maha bijak. Tidak ada tindakan yang Allah lakukan kecuali ada tujuannya. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya. Dia berkata, ya Rabbku, Engkau telah memberikan kepada aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, Engkau berikan kepada aku ilmu menafsirkan mimpi. Nikmat dia sebutkan. Ini nikmat yang sangat besar dia dapatkan. Selain bertemu dengan keluarganya, kekuasaan yang Allah berikan, ilmu menafsirkan mimpi telah Engkau berikan, ya Allah. Fatiras samawati wal ard. Ya, dia mengatakan, Engkau lah pencipta langit dan bumi. Tanpa contoh sebelumnya, Engkau yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Anta wali, Engkau adalah penolongku fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Ya, disebutkan bahwasanya Allah tidak, dan ini husnudzon kepada Allah. Bukan cuma menolong di dunia, dia akan menolong di akhirat juga, husnudzon kepada Allah. Anta wali fi dunia wal akhirah, Engkau penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Susulkan aku dengan orang-orang saleh. Apa maksudnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang maksud doa Nabi Yusuf alaihissalam ini. Yang pertama, Nabi Yusuf melihat bahwasanya seluruh kenikmatan sudah didapatkan. Sudah ketemu dengan ayah dan ibunya, sudah damai dengan kakak-kakaknya, ya. Diberi kekuasaan, kemudian segalanya telah diberikan, dan dia mengakui nikmat Allah, dia sebutkan, dia bersyukur kepada Allah, maka dia ingin Allah anugerahkan kepada yang lebih penting daripada itu semua adalah sabat, yaitu istiqamah. Makanya doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, maksudnya istiqomahkanlah aku. Tentu setiap nabi pasti akan meninggal dalam kondisi muslim, tetapi dia minta istiqamah, dan ini namanya al-akhdhu bil asbab, yaitu ikhtiar, berdoa. Ya Allah, wafatkanlah dalam Islam, yaitu anugerahkanlah kepada aku husnul khatimah dengan istiqamah. Karena para ulama khilaf setelah Nabi Yakub ketemu dengan Nabi Yusuf, berapa lama Nabi Yusuf hidup setelah itu? Sebagian mengatakan ini masih hidup 15 tahun lagi, masih berapa tahun lagi, masih lama. Sebagian ulama mengatakan setelah itu seminggu Nabi Yusuf meninggal dunia. Sehingga karena itu ada pendapat kedua. Pendapat kedua, maksudnya Nabi Yusuf ingin segera diwafatkan oleh Allah. Kenapa segera ingin diwafatkan oleh Allah? Dia merasa saya sudah merasakan segala kenikmatan, dia rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau dia nanti cari? Dunia sudah dia dapatkan, kebahagiaan sudah, tinggal kebahagiaan akhirat yang dia belum dapatkan. Ya. Wala ajrul akhiratu khairul ladzina taqau, ya. Dunia dapat, di akhirat lebih indah, lebih baik daripada ganjaran dunia. Dia sudah dapat ganjaran dunia, jadi penguasa, ketemu dengan kakaknya, dan nikmat banyak, ya. Punya ahli menafsirkan mimpi, ya. Sehingga apalagi yang dia tunggu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat kedua mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam minta segera dimatikan karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia.
Sehingga perkataan dia tawaffani musliman itu ingin segera diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah wal haqini bisan, susukanlah aku dengan orang yang saleh. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tentu masih tinggal satu pertemuan lagi insyaallah taala. Di antara yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana dengan kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Apakah kakak-kakak Nabi Yusuf kemudian menjadi nabi, ya, menjadi nabi, ya, karena dalam sebagian ayat Allah menyebutkan al-asbat. Al-asbat itu maksudnya suku-suku Bani Israel, 12 suku. Nah, Ithnai asyara asbatan umama, kata Allah. Waqatta'nahum ithnai asyrata asbatan umama. Kami menjadikan mereka 12 suku. Asbat artinya suku. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, apa yang diturunkan kepada Ishak, apa yang diturunkan kepada Yakub, dan apa yang diturunkan kepada Al-Asbat. Sehingga Al-Asbat ini dipahami oleh sebagian ulama adalah 12 anak Yakub dan mereka semua dapat wahyu dan mereka semua jadi nabi. Setelah mereka bertobat, setelah mereka diampuni oleh Nabi Yakub dan diampuni oleh Nabi Yusuf, memaafkan mereka, ya. Sehingga mereka 12 orang ini kemudian menjadi nabi karena Allah berfirman, katakanlah kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Isa, kepada Yakub dan kepada Al-Asbat dalam surat Al-Baqarah 136. Demikian juga dalam surat Ali Imran sama, surat Ali Imran, ya, ayat 84 makna semakna, ya. Demikian juga surat An-Nisa 163, semua ini berkaitan dengan apa yang diturunkan kepada Al-Asbat, sehingga dipahami oleh sebagian ulama Al-Asbat adalah 12 anak Nabi Yakub, yaitu Yusuf dan kakak-kakaknya yang sudah minta maaf kemudian dijadikan nabi. Namun pendapat ini kurang tepat, dibantah oleh para ulama, di antaranya dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Asbat yang dimaksud bukanlah 12 bersaudara anaknya Yusuf, tapi Al-Asbat adalah suku, ya. Suku yang disebut dengan sibt. Sibt adalah suku, seperti kabilah, kalau orang Arab kabilah, bagi mereka disebut dengan asbat. Jadi maksudnya apa yang diturunkan kepada kabilah-kabilah mereka, artinya ada para nabi yang berasal dari 12 suku tersebut, bukan saudara-saudaranya Yusuf. Bukan saudara-saudaranya Yusuf. Kalau yang dimaksud dengan asbat adalah kakak-kakaknya Yusuf, maka Allah akan mudah mengatakan Allah mengatakan misalnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wa banihi. Enggak perlu al-asbat. Apa yang kami turunkan kepada Yakub dan putra-putranya. Tapi Allah tidak mengatakan apa yang kami turunkan kepada Yakub dan putra-putranya, tapi Allah mengatakan apa yang kami turunkan kepada Yakub dan asbat. Asbat itu kabilah Bani Israel. Berarti al-asbat maksudnya bukan anak-anaknya Yakub, tapi maksudnya kenabian Allah sebarkan di keturunan Yakub, yaitu di suku-suku 12 suku tersebut, ya. Karena seperti Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daniel, semuanya kembali kepada 12 suku ini. Ya, jadi sehingga anak-anak Nabi Yakub bukanlah para nabi. Yang nabi cuma Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Yang nabi cuma Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga dalam hadis Nabi berkata, akramun nasi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, nabiyun ibnu nabi. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya ini silsilah kenabian. Yusuf nabi, bapaknya Yaqub nabi, bapaknya Ishaq nabi, bapaknya Ibrahim nabi. Kalau seandainya kakak-kakaknya juga nabi, maka mereka akan berserikat dengan Yusuf karena mereka juga anak-anak nabi, ya. Anaknya Yakub, anaknya Ishak, namanya Ibrahim. Tapi Rasulullah yang mengkhususkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga akhlak yang mereka lakukan tidak pantas untuk menjadikan mereka sebagai nabi. Bagaimana mereka berbohong, mereka membohongi bapaknya, mereka menzalimi Yusuf, bohongi bapaknya Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Ini kebohongan, tidak pantas kemudian mereka bertobat kemudian jadi nabi. Karena tidak ada sejarah nabi seperti itu yang melakukan akhlak-akhlak yang buruk seperti berbohong, memutuskan silaturahmi dan macam-macam kemudian jadi nabi, itu enggak ada sejarahnya. Enggak ada sejarahnya. Oleh karena mereka ini bukan para nabi, tapi mereka orang-orang yang kemudian bertobat
ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dalam surat Ghafir Allah berfirman wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya ketika keluarga Firaun menasihati Firaun dan pengikutnya. Kalian kenapa tidak beriman? Sekarang datang Musa. Sebelum Musa sudah ada Yusuf. Dan ini orang ini tidak menyebutkan nabi-nabi yang lain. Kalau seandainya saudara-saudara Yusuf juga nabi, tentu mereka juga akan berdakwah. Ya, mungkin dia akan berkata wala qad ja'akum Yusuf wa ikhwanuhu. Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf dan saudara-saudaranya yang merupakan nabi. Tapi ternyata mukmin ali Fir'aun, keluarga Fir'aun ini yang beriman hanya mengingatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya, sungguh bukan Musa saja yang datang kepada kalian, sebelumnya telah datang Yusuf. Dia mengkhususkan Yusuf saja. Menunjukkan bahwa yang nabi hanyalah Yusuf, adapun kakak-kakaknya bukanlah nabi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah tinggal satu pertemuan lagi kita selesai dari tafsir surat Yusuf. Demikian ikhwan dan akhwat majelis taklim dan durus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan masih satu pertemuan lagi tentang kisah Nabi Yusuf pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.